Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ditritmawan. Saya dari kelas reguler 2 Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah bahasa Indonesia dengan judul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Untuk latar belakang, setiap suku bangsa memiliki bahasanya sendiri-sendiri dengan seluruh keunikan yang dimilikinya. Bahasa jadi perlengkapan komunikasi dalam berpikir, mengatakan, serta berbuat. Bahasa memperjelas iktikat seseorang ataupun kelompok dalam menyampaikannya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika kerap kita menjumpai orang lain yang berdialog dengan bahasanya yang tidak kita paham. Itu berarti terdapat bahasa yang lain, tidak hanya bahasa yang kita miliki. Pertanyaannya, gimana bisa jadi kita dapat berbicara dengan orang yang berbeda bahasanya dengan kita? Salah satu metode buat dapat berbicara dengan banyak orang yang berbeda bahasanya dengan kita merupakan dengan belajar bahasa mereka. Tetapi mayoritas orang Indonesia yang pesimis hendak negaranya bisa jadi hendak merasa malu terhadap bahasa Indonesia. Mengira kalau bahasa Indonesia cuma dipelajari serta digunakan di Indonesia, serta menyangka bahasa Indonesia kalah menarik dibandingkan bahasa asing ataupun bahasa yang lain. Mereka tentu hendak kaget apabila mengenali betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Maka itu, nyatanya bukan hanya Indonesia yang mempraktikkan pelajaran bahasa Indonesia. Di kala ini, bahasa Indonesia pula dipelajari di lebih dari 45 negara di dunia. Sebagai antara lain merupakan Australia, Jepang, Vietnam, Mesir, serta Italia. Perihal ini membuat bahasa Indonesia masuk ke dalam peringkat 10 besar bahasa yang sangat banyak digunakan di segala dunia. Disinilah berartinya kedudukan bahasa dalam berbicara baik antar masyarakat dalam satu suku ataupun wilayah, antar masyarakat dalam satu negeri ataupun rumpun bahasa tertentu ataupun masyarakat antar negeri. Untuk pembahasannya, yang pertama, mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia? Pembahasannya, bahasa Indonesia merupakan bahasa formal milik bangsa Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang termasuk sangat gampang untuk dipelajari serta dipahami, sebab bahasa Indonesia tidak memerlukan pemakaian nada, tambahan partikel di setiap kata, ataupun pergantian kata akibat perbedaan waktu, seperti yang ada pada sebagian bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal gampang dimengerti. Terdapat sebagian alasan kenapa bahasa Indonesia diminati oleh masyarakat asing, terutama para pelajar serta pengusaha. Yang pertama, bahasa Indonesia juga lebih gampang dihafal, sebab di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris serta lain. Bahasa Indonesia relatif gampang diadaptasi dengan istilah-istilah asing dengan melakukan penyerapan, termasuk istilah Inggris yang seiring waktu kemudian diserap jadi bahasa Indonesia. Sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tertentu. Yang kedua, negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dan yang ketiga, Indonesia dinilai sebagai negara ekonomi baru. Hal ini pasti menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk memperlancar proses berinvestasi serta berkelanjutannya, mereka akan mempelajari bahasa Indonesia. Keempat, keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia jadi alasan kenapa masyarakat asing berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Mereka khususnya para budayawan, seniman, dan pelajar yang berminat ataupun hendak melaksanakan riset terhadap kebudayaan bangsa Indonesia dituntut untuk mengerti bahasa Indonesia. Yang kedua, apakah kehebatan bahasa Indonesia di dunia? Untuk di Australia, perlu kita akui bahasa Indonesia memanglah semakin diminati masyarakat dunia.
di Australia saja, bahasa Indonesia ialah bahasa sangat populer. Keempat, terdapat sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengarahkan bahasa Indonesia di sana. 187 di antara lain terletak di Australia Barat, dan biasanya bahasa Indonesia ialah bahasa yang harus dipelajari di tingkat sekolah dasar. Belum lagi jumlah perguruan besar yang sediakan jurusan bahasa ataupun sastra Indonesia membuat Australia jadi salah satu negara yang sangat intens meningkatkan bahasa Indonesia. Jadi tidak heran apabila di Australia kita menemukan anak-anak SD yang bisa menyapa kita dengan sapaan khas orang Indonesia. Di Jepang, di daratan Asia, kita menemukan Jepang yang terbilang sebagai negara yang juga intens mendalami bahasa Indonesia. Di negara Jepang, sudah lama didirikan pusat-pusat studi Indonesia. Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia Seluruh Jepang tahun 1969. Anggota organisasi ini terdiri dari kalangan akademisi Jepang yang mengajar bahasa serta bermacam aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Sejak tahun 1992, organisasi ini mulai melaksanakan tes kemampuan bahasa Indonesia. Sampai saat ini tercatat lebih dari 12.500 peserta yang sudah mengikuti uji kemampuan berbahasa Indonesia dalam berbagai tingkat ataupun tingkatan. Sejarah pengajaran bahasa Indonesia di Jepang tidak lepas dari sejarah berdirinya Tokyo University of Foreign Studies atau Tokyo Gaikoku Daigaku. Universitas yang didirikan pada tahun 1899 ini mulai mengajarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa asing kedua setelah bahasa Inggris pada tahun 1922. Diikuti 3 tahun setelah itu, Universitas Tenri yang mulai mengajarkan bahasa Indonesia pada tahun 1925. Saat ini terdapat sebagian perguruan besar di Jepang yang membuka jurusan bahasa Indonesia, antara lain Universitas Kajian Asing Tokyo, Universitas Tenri, Universitas Kajian Asing Osaka, Universitas Sango Kyoto, dan serta Universitas Setsunan. Yang ketiga, apakah yang menjadi hambatan Indonesia untuk menjadikan bahasanya menjadi bahasa internasional? Hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional terlihat dari berbagai macam aspek. Pertama, rendahnya mutu sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan susahnya meningkatkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam penggunaan bahasa, banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan berbahasa Indonesia yang baik serta benar. Hal ini yang menjadikan penghambat pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang kedua, paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia serta penggunaan bahasa Indonesia dikalahkan penggunaan bahasa Inggris. Orang banyak berpikir bahwa menggunakan bahasa asing ialah bahasa Inggris, menunjukkan gengsi sosial yang besar serta dianggap orang berpendidikan. Tantangan lain dari bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ialah daya tarik politik serta ekonomi yang rendah. Kesiapan bahasa menjadi bahasa internasional yang digunakan banyak negara tergantung pada seberapa besar ketergantungan terhadap bahasa tersebut dalam berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, serta budaya. Seberapa besar peranan bahasa Indonesia dalam kegiatan perekonomian dunia? Misalnya, pemakai bahasa Indonesia lebih mempermudah kegiatan perekonomian. Yang keempat, bagaimana upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Yang pertama, mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertainment. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi milik bangsa Indonesia yang mempunyai kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang termasuk sangat gampang untuk dipelajari serta dipahami sebab bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel kata, ataupun pergantian kata akibat perbandingan waktu seperti yang ada pada sebagian bahasa milik
milik negara lain. Dengan pertumbuhan zaman yang semakin modern, pemakaian bahasa dunia seperti bahasa Inggris menjadi tuntutan utama yang wajib dipenuhi seseorang untuk di dalam dunia pekerjaan. Hampir seluruh jenis pekerjaan memerlukan pekerja yang mampu berbahasa Inggris. Hal ini membuat mulai bermunculan sekolah ataupun universitas bertaraf internasional. Sebenarnya tidak ada yang salah bila masyarakat Indonesia belajar bahasa percakapan dunia. Tetapi jangan sampai hal ini membuat kecintaan seseorang terhadap bahasa Indonesia menjadi menurun. Apalagi sampai tidak mengenali tata cara pemakaian bahasa Indonesia yang baik serta benar. Bila masyarakat Indonesia sendiri saja tidak menyayangi bahasanya sendiri, lalu siapa yang akan melestarikan warisan bangsa Indonesia? Contohnya saja, kepopuleran negara Korea saat ini. Mulai banyak sekali masyarakat dunia termasuk orang Indonesia yang berbondong-bondong menekuni segala sesuatu tentang Korea, seperti budaya serta bahasanya. Sangat disayangkan bahwa saat ini banyak anak-anak muda yang lebih paham tentang kebudayaan luar dibandingkan dengan kebudayaannya sendiri. Berbahasa, mempertahankan jati diri di negeri sendiri. Berniat mengetahui tentang kedudukan bahasa Indonesia di tanah air sendiri, timbul pertanyaan apakah uji ini cukup efisien serta menarik untuk dicoba sementara bahasa Indonesia semakin termarginalkan di tengah kompetisi global dan justru tidak dianggap lebih penting untuk ditonjolkan dibandingkan bahasa asing. Yang pertama, bahasa Indonesia, bahasa nasional. Karakter bangsa bahasa ialah ciri utama dari identitas manusia dan simbol nasional serta identitas etnik yang kuat. Bahasa nasional yang memiliki peran selaku lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu serta alat penghubung antar daerah. Maka semakin bahasa Indonesia memasyarakatkan serta mengakar dalam diri setiap warganya, semakin kuatlah jati diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, terlalu banyak persaingan selain sebagai bahasa nasional. Peran bahasa Indonesia sebagai bahasa negara semakin terpinggirkan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang berkedudukan sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat komunikasi di tingkat nasional, serta alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi belum digunakan secara optimal. Bahasa Indonesia kurang menarik untuk dipelajari oleh penggunaannya. Persaingan global membuat bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, semakin populer, berbeda dengan peminat bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Inggris di Indonesia adalah untuk mempersiapkan para pelaku komunitas abad 21 sebagai abad universitas dan persaingan. Padahal sebagaimana tujuan dari teks kecakapan bahasa Indonesia diadakan oleh Badan Perkembangan dan Pengembangan Bahasa Indonesia tersebut di atas sebagai bahasa resmi negara. Penguasaan bahasa Indonesia perlu digunakan sebagai faktor penentu dalam pembangunan tenaga kerja seperti penerimaan karyawan baru dan pemasaran. Kesimpulannya, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami karena bahasa Indonesia tidak memerlukan penggunaan nada, penambahan partikel pada setiap kata atau perubahan kata karena perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain. Sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah untuk mengerti. Yang menjadikan bahasa Indonesia diminati oleh negara lain, namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis dengan negaranya mungkin merasa malu dengan bahasa Indonesia, menganggap bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia, dan menganggap bahasa Indonesia kurang menarik dibandingkan bahasa asing lainnya. Mereka akan terkejut mengetahui betapa populer bahasa Indonesia di dunia. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Caranya, untuk bisa mengembangkan bahasa Indonesia, kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga dengan bahasa kita sendiri. Data pustakannya saya mengambil dari berbagai literatur. Sekian, terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.